Konklav pemilihan Paus Leo ke-14 berlangsung singkat. Dalam waktu 25 jam, 133 kardinal elektor berhasil memilih Paus baru, Paus Leo ke-14 pengganti Paus Fransiskus yang wafat 21 April 2025. Campur tangan ilahi begitu nyata. Roh Kudus memberi petunjuk untuk memilih orang yang tepat. Sosok yang dinilai mampu memimpin hampir 1,5 miliar umat beriman. Sejak lahir, Robert Francis Prevost memperlihatkan tanda-tanda bahwa dialah yang dirancang Tuhan untuk menerima tongkat estafet dari pendahulunya Paus Fransiskus. Robert lahir dan tumbuh di tengah keluarga Katolik yang taat. Kakek dan neneknya dari pihak ibu berasal dari Seven Worth, New Orleans, wilayah yang secara tradisional beragama Katolik. Dua saudara dari ibunya menjadi biarawati. Ayah dan ibu Robert, Louis Marius Prevost dan Mildred Martinez Prevost, sangat aktif di gereja. Mereka pergi misa setiap hari. Berbagai kegiatan gereja mereka ikuti. Jadi anggota kor, lektor, bahkan ikut membersihkan altar dan sakristi, terutama Ibu Mildred. Di kalangan umat satu paroki, ia dijuluki wanita gereja. Di bawah bimbingan ibunda, Robert dan kedua kakaknya, Louis Prevost dan John Prevost, rajin ke gereja. Bahkan Robert jadi misdinar. Kedekatan dengan gereja membuat Robert terobsesi ingin jadi pastor. Semasa kecil, ia sering membangun altar di rumah pakai meja setrika, dilapisi dengan kain spray, memakai biskuit bulat sebagai pengganti hosti, dan dia sendiri menjadi imamnya. Melihat itu, seorang wanita tetangga mengatakan dalam nada sedikit meramal bahwa kelak Robert akan menjadi paus pertama dari Amerika. Kedua kakaknya pun memberi kesaksian. Dari kecil, adik mereka sudah menjalani hidup suci, tidak neko-neko. Robert kemudian masuk seminari, memilih Ordo Agustinian, dan ditabiskan jadi imam pada 19 Juni 1982. Tak lama setelah ditahbiskan, Pastor Robert meninggalkan tanah airnya, keluar dari zona nyaman dan berangkat ke tanah misi di Peru. Ia menjadi misionaris di Peru selama kurang lebih 2 dekade. Di bumi Amerika Selatan, Pastor Robert bertemu pertama kali dengan Uskup Agung Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, yang belakangan terpilih jadi Paus Fransiskus dalam konklav tahun 2013. Sejak perjumpaan pertama itu, Pastor Robert mengagumi Paus Fransiskus. Ia sering berbicara tentang Paus Fransiskus sebagai teman yang baik. Dalam pertemuan di pusat Ordo Agustinian di Roma, Pastor Robert menyebut Paus asal Argentina sebagai anugerah istimewa. Ia memuji belas kasih dan pendekatannya kepada umat beriman. Ternyata, Paus Fransiskus juga mengagumi Pastor Robert. Ia melihat banyak hal menarik dalam diri Pastor Robert. Ia mengikuti dengan cermat sepak terjang Pastor Robert dari waktu ke waktu, terutama selama jadi misionaris di Peru. Dari hasil pengamatan dan serangkaian perjumpaan dengan Pastor Robert, Paus Fransiskus mengangkat pastor yang rendah hati dan sederhana ini jadi uskup di Diosis Chiclayo, Peru Utara. Paus Fransiskus merasa terdorong oleh laporan tentang betapa dekatnya Pastor Robert dengan jemaatnya. Chiclayo adalah wilayah yang dihuni oleh sebagian besar warga miskin, menderita, dan termarginalkan. Uskup Robert memberikan segalanya untuk melayani umatnya. Secara rutin ia melakukan kunjungan pastoral hingga ke pelosok, berjalan kaki, atau berkuda. Tahun 2023, Paus Fransiskus mengangkat Uskup Robert
untuk menjadi prefect dicasteri urusan para uskup sedunia, salah satu jabatan tertinggi di Kuria Roma, sekaligus mengangkatnya jadi kardinal. Jelang berangkat ke Vatikan, Uskup Robert mengatakan sesungguhnya ia lebih suka tinggal di Chiclayo. Namun ia juga berterima kasih kepada Bapa Suci atas kepercayaan yang besar itu. Tatkala Paus Fransiskus wafat, Paus Leo terpilih jadi penggantinya. Penggantian yang sudah dirancang Tuhan sejak lama. Perjumpaan Paus Fransiskus dengan Paus Leo bukanlah suatu kebetulan. Sejak terpilih pada 8 Mei 2025, sudah 2 kali Paus Leo kunjungi makam Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore. Pada kunjungan pertama, ia berdoa sambil membawa setangkai mawar putih dan meletakkannya di atas pusara. Dalam kunjungan kedua, selain berdoa, ia juga mendupai makam Paus Fransiskus. Kunjungan yang memperkuat komitmen Paus Leo untuk meneruskan estafet kepemimpinan Gereja Katolik Universal.